perusahaan ingin mempresentasikan bisnis model kanvas pada produk nugget tempe asik. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan anggota kelompok 2. Nama saya Fajro Pilih, NPM 2018 44500 353. Nama saya Andika Prima Putra, NPM 2018 44500 302. Nama saya Antoni Rafael Trisno Gunawan, NPM 2018 44500 299. Nama saya Rila Solana, NPM 2018 44500 312. Saya akan menjelaskan apa itu PMC. Bisnis model kanvas merupakan kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk lukisan kanvas agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik. PMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kelemahan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat. PMC meliputi yang pertama customer segment, yang kedua customer relationship, yang ketiga channels, yang keempat value proposition, yang kelima key activities, yang keenam key resource, yang ketujuh key partner, yang ke-8 cost structure, yang ke-9 revenue stream. Saya akan menjelaskan tentang produk yang akan kami buat pada mata kuliah kewirausahaan. Produk yang akan kami buat yaitu nugget tempe dengan nama nugget tempe asik. Nugget tempe adalah produk nugget inovasi yang berupa olahan tempe dan tepung, tidak seperti kebanyakan daging sebagai bahan campurannya. Umumnya nugget tempe berbahan campuran ayam atau daging, maka dari itu kami melakukan inovasi dengan tempe sebagai bahan campurannya atau bahan utamanya. Tujuan pembuatan nugget tempe ini adalah agar tempe makin disukai oleh semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa, dan agar menambah rasa juga olahan yang terbuat dari tempe. Tekstur dan rasa adalah penilaian utama bagi konsumen tentang produk nugget tempe ini. Nugget tempe yang legit jika dimakan dan rasa yang gurih serta penampilan warna makanan yang menggugah selera menjadi ketertarikan konsumen untuk segera mencicipi nugget tempe ini. Ya, di sini saya akan meneruskan dari saudara Yogi. Ya, berikutnya ada segmen pelanggan atau customer segment. Yang pertama itu masyarakat dari kalangan remaja hingga dewasa. Nugget tempe bismillah salah satu cemilan bisa pula dijadikan lauk utama pada nasi dengan penyajian yang cocok, bisa dibilang simple karena hanya digoreng. Cocok untuk ibu rumah tangga yang gak mau ribet dengan masakan karena sangat praktis. Yang kedua, anak-anak. Nugget tempe ini sangat bagus untuk anak-anak karena berbahan dasar tempe yang sangat menyehatkan. Maka berpotensi pula untuk disukai anak karena rasanya sangat enak. Dan juga orang tua pun tidak perlu khawatir karena produk ini tidak pakai pengawet sedikit pun. Berikutnya ada customer relationship, adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan. Contohnya ialah yang pertama itu ada mempertahankan kualitas produk. Yang kedua itu ada melakukan inovasi baru agar pelanggan tidak bosan. Yang ketiga itu mendengarkan keluhan pelanggan dan melakukan perbaikan pada produk. Kemudian yang terakhir itu memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Ya, sekian akan dilanjutkan dengan saudara Antoni Rafael. Terima kasih.
Ya, di sini saya mau melanjutkan slide berikutnya. Terdapat di sini ada channel atau saluran untuk bisa menyampaikan produk ini hingga konsumen tahu tentang keberadaan produk ini. Bisa dibilang melakukan kegiatan pemasaran melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Terus bisa juga yang kedua membuat brosur untuk disebarkan agar masyarakat tahu tentang produk ini secara luas. Di slide berikutnya ada value proposition atau nilai manfaat produk. Adapun manfaat naga tempe sebagai berikut. 1. Sebagai sumber protein. 2. Dapat membantu dalam proses metabolisme tubuh. 3. Memiliki kandungan antibiotik natural. 4. Ramah dikonsumsi bagi penderita diabetes. 5. Tinggi akan kandungan kalsium. 6. Membantu dalam mengurangi risiko terjangkitnya penyakit jantung dan kolesterol. Dan terakhir, harga terjangkau dan simple, praktis untuk disajikan. Menjelaskan slide selanjutnya, yaitu yang di slide ini adalah kayak aktivitas atau kunci aktivitas. Adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Contoh kegiatan kayak aktivitas atau kunci aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian bahan baku produksi, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah proses pemasaran, dan yang terakhir adalah proses mencatat hasil penjualan. Dan di slide selanjutnya adalah key resource atau sumber daya kunci. Yang pertama ada distributor, yang kedua adalah alat produksi dan bahan baku, yang ketiga adalah pegawai, yang keempat adalah tempat pemasaran, dan yang kelima adalah sistem penjualan dan sistem pembayaran. Dan di slide selanjutnya adalah key partner. Nah, key partner merupakan sumber daya yang diperlukan oleh home industry ini untuk mewujudkan proporsi nilai. Dalam home industry ini bekerja sama dengan yang pertama adalah pemasok bahan baku tempe dan tepung untuk digunakan saat waktu produksi. Dan yang kedua adalah kurir. Kurir ini untuk mengirimkan produk untuk dipasarkan. Yang ketiga adalah retail. Retail adalah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rio. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost structure, yaitu rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengoperasikan apa saja untuk mewujudkan proporsi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Yang pertama adalah biaya bahan baku untuk mempersiapkan bahan baku produksi dan harus mendata keperluan apa saja yang dibutuhkan agar cukup dan tidak boros dalam membeli bahan bakunya. Yang kedua adalah biaya operasional untuk memasarkan produk tempe ini ke rumah-rumah, ke minimarket, ke warung-warung. Adapun sistem via online melalui ekspedisi jika pelanggan itu membelinya dari jauh. Yang ketiga adalah biaya karyawan untuk menggaji karyawan. Selanjutnya adalah revenue stream adalah bagian paling vital di mana usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Contohnya ialah produk tempe ini harus mempunyai 2 varian rasa, yaitu original dan pedas, untuk konsumen agar tidak bosan dan berpaling ke produk lain. Yang kedua adalah nilai protein yang terkandung pada produk nugget tempe ini sangat tinggi. Makanya produk yang kami hasilkan sangat berkualitas. Yang ketiga adalah cocok untuk yang tidak suka makan daging.
Makanya dibuatlah produk nugget tempe ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.